Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar PLH dari bab 3. Materinya adalah pencemaran lingkungan. Oke, sebelum masuk ke pencemaran lingkungan, anak-anak pasti sudah tahu dong pengertian dari lingkungan. Lingkungan itu adalah daerah sekitar atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, dalam pencemaran lingkungan yang akan kita bahas di sini ada pengertian dari pencemaran lingkungan, penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, kemudian bentuk-bentuk pencemaran lingkungan, akibat yang timbul dari pencemaran lingkungan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pencemaran lingkungan. Pengertian dari pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi buruk atau bahkan rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi itu adalah pengertian dari pencemaran lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, zat disebut polutan atau lingkungan disebut tercemar apabila jumlahnya melebihi batas normal. Yang kedua, berada di tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, jadi kalau yang ketiga ini terjadi dalam lingkungan maka disebut dengan polutan. Next, untuk selanjutnya, polutan ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Yang pertama dapat diuraikan yang disebut dengan biodegradable polutan, dan yang kedua tidak dapat diuraikan disebut dengan non-degradable polutan. Nah, maksudnya dapat dan tidak dapat. Kita coba untuk menjelaskan polutan yang dapat diuraikan. Pengertiannya adalah polutan yang dapat dihancurkan secara alami oleh mikroorganisme. Nah, di sini Mister kasih contohnya sisa-sisa makanan, daun-daun rontok, dan jerami. Nah, daun-daun dan jerami itu bisa diuraikan oleh mikroorganisme secara alami. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang polutan yang tidak dapat diuraikan atau yang disebut dengan non-degradable. Pengertiannya, polutan yang tidak dapat dihancurkan secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya adalah plastik dan bahan-bahan radioaktif. Jadi untuk benda-benda ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Di sini ada kegiatan industri, kemudian kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi, dan kegiatan pertanian, yang terakhir kegiatan rumah tangga. Nah, dari 5 kegiatan ini semuanya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kegiatan industri. Kegiatan industri ini berkontribusi besar terhadap timbulnya pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena dalam kegiatan industri, kalau anak-anak pernah melihat pabrik-pabrik yang di Cikarang, Jababeka, di sana ada banyak pabrik. Nah, di situ banyak mengeluarkan asap seperti contoh yang Mister bikin di sini. Nah, asap pabrik ini sangat berkontribusi besar untuk menimbulkan pencemaran lingkungan.
ada sisi positif yang bisa kita ambil dari kegiatan industri seperti menyediakan lowongan kerja bagi banyak orang. Tapi sisi negatifnya adalah dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan juga memiliki hal yang sama, berkontribusi juga untuk memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Karena kegiatan pertambangan itu tidak jauh dengan kegiatan industri. Contohnya ini proses pembakaran dan adanya kerusakan serta kebocoran instalasi. Nah, kalau misalnya ketika kita menambang, kemudian dari alat yang kita gunakan itu ada kebocoran, kemudian gasnya menjadi keluar, itu akan terjadi pencemaran. Nah, untuk selanjutnya adalah kegiatan transportasi. Baik transportasi darat maupun di air. Nah, itu juga turut berkontribusi dalam menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya, nah ini ada kepulan asap dari motor, dari mobil. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dan tumpahan minyak dari kapal tanker. Kalau minyak tumpah, otomatis tumbuhan yang ada di sana atau hewan yang tinggal di sana, maka kehidupannya atau ekosistemnya akan sangat terganggu. Jadi kegiatan transportasi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kegiatan pertanian. Nah, ternyata pertanian juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Tapi pertanian yang seperti apa? Nah, dalam bertani tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia. Nah, hal itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan itu akan mengganggu udara di sekitar tempat bertani. Nah, bertani juga berarti ada yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, itu penyebab dari pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian. Yang terakhir, ini yang paling dekat dengan kita adalah kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga maksudnya di sini adalah satu keluarga yang menimbulkan sampah rumah tangga. Tiap keluarga pasti memiliki sampah rumah tangga dan ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, contohnya di sini Mister kasih adalah sampah kertas, plastik, sisa makanan, dan kaleng botol atau kaleng bekas. Ini adalah contoh pencemaran yang terjadi dari kegiatan rumah tangga. Nah, untuk itu anak-anak Mister, mungkin kalau kalian pernah lihat di Indomaret, di Alfa, atau di supermarket lainnya, mereka sudah mengurangi menggunakan sampah, maksud Mister menggunakan plastik untuk mengurangi sampah rumah tangga. Mungkin kalian juga harus belajar dari sekarang untuk mengurangi sampah-sampah yang sulit terurai oleh mikroorganisme agar pencemaran lingkungan dapat berkurang bahkan teratasi. Nah, itu adalah 5 penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya masih banyak penyebab terjadinya pencemarannya. Anak-anak mungkin bisa searching atau bisa lihat informasi di sumber yang lainnya setelah menonton video pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dan akibat yang timbul. Bentuk-bentuk dan akibat yang timbul dari pencemaran lingkungan. Nah, bentuk-bentuk pencemaran lingkungan itu yang pertama,
pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran tanah pengertiannya adalah pencemaran tanah adalah masuknya bahan-bahan pencemar ke permukaan atau lapisan tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah. Kemudian, akibat yang timbul dari pencemaran tanah. Tanah menjadi tidak subur, struktur tanah menjadi keras, kemudian tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah contoh pencemaran tanah akibat membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada gambarnya Mister kasih. Ini adalah contoh dari pencemaran tanah. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pencemaran air. Pengertiannya, masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam perairan yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Akibatnya, air akan tidak dapat digunakan, menjadi sarang bagi kuman, ikan dan tumbuhan air akan mati. Air yang tercemar bahan kimia akan berbahaya dan mematikan. Contohnya adalah pencemaran air akibat membuang sisa deterjen ke sungai. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang pencemaran air. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara seperti partikel, cair, atau padat. Kemudian akibatnya udara menjadi kotor, timbul penyakit ispa, memicu penyakit kanker paru-paru dan kulit, pemanasan global atau global warming. Contoh pencemaran udara akibat gas atau asap kendaraan. Ini kalian bisa lihat contohnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas Nah, cukup sekian penjelasan Mister dari pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan di bab 3 pelajaran PLH.